Oke, assalamualaikum, balik lagi ya di channel Cak Tri. Oke, kali ini saya mau giveaway lagi ya. Ini terkait dengan micin brushed. Jadi ini saya lagi cari-cari spare part, ternyata ada ya. Saya rakit aja, ada yang rusak tapi juga masih bisa saya perbaikin. Saya coba rangkai dan ternyata bisa hidup ya dan bisa diterbangin. Oke, ini adalah micin brushed 75 atau 80 mm ya ini. Ini menggunakan prop 40 mm. Framenya ini pakai framenya Ishin M80 ya. Ini frame lama sih, tapi ini masih baru ya, nggak pernah saya pakai. Jadi daripada disimpan ya saya rakit aja, kemudian saya giveaway kan. Oke, jadi ini framenya frame Ishin M80 ya. Propellernya itu pakai game fan 3 blade 40 mm. Terus untuk motornya cukup gede ya, motor 8520 ya atau 820 ya, yang jelas pas lah dengan frame ini. Saya nggak tahu ini ukuran tepatnya berapa, tapi ini motornya motor gede banget, bukan motor 716, jadi kuat untuk ngangkat baterai yang agak gedean tuh, bisa kuat. Terus untuk FC nya ini, FC nya pakai Bicore LED yang VTX, jadi FC sama VTX nya itu jadi satu, tapi belum ada internal receivernya. Untuk prosesornya ini masih F3 ya, belum F4, karena emang yang brushed nih biasanya emang masih F3 FC lama. Terus ini udah support OSD ya, jadi ini makanya ada slot micro USB nya yang ada di sini. Nah, mana saya tunjukin ya. Nah, di sini ini ada slot micro USB nya, jadi itu udah beta flat 3 poin sekian lah. Itu kalian bisa setting dengan gampang, tinggal kalian colok aja ke PC atau ke handphone, kemudian kalian bisa setting ya di sana. Oke, terus untuk kamera yang dipakai ini kameranya Mobula 6 ya, Runcam Nano 3. Ini yang enteng banget kameranya, dan FOV-nya juga lumayan bagus. Terus untuk bagian receivernya ini saya pakai Futaba RX 800 Pro ya. Jadi ini receiver lama ya, saya coba-coba ternyata bisa. Jadi ini pakai protokolnya protokol SFHSS ya. Nanti kalian di setting remote-nya itu kalian pakai itu. Untuk cara bandingnya itu sama kayak receiver S-Bass lainnya kayak SM Plus. Jadi di sini ada tombol band ya. Nanti kalian tinggal pencet aja di sini sambil colokin baterai, sama persis kayak SM Plus. Kalian bisa gunakan obeng atau pinset ya untuk mencet tombolnya, jadi nggak perlu dibongkar nih kanopinya, cukup dari lubangnya ini bisa dipencet tombolnya. Untuk slot baterainya ini cukup unik ya, modelnya berdiri vertikal seperti ini. Konektornya ini masih pakai konektor PA2.0. kalau misalkan kalian pingin performance ya bisa ke BT 2.0 atau GNB 27. Jadi ini slotnya bisa pakai baterai yang lumayan gede ya, bisa pakai ukuran yang 650 mAh, ini muat pas banget malah, atau pakai yang 450 mAh, ini juga bisa tapi agak longgar. Kalau misalkan ini dimasukin yang 650 itu pas banget dan nggak goyang-goyang, jadi tinggal dimasukin seperti ini, itu udah pas, dan tinggal colokin, itu terbangnya nggak akan jatuh lah baterainya. Kalau misalkan dicolokin tuh bentuknya kayak gini ya, LED-nya ada yang nyala nih, ada 4 buah LED yang nyala. Oke, ini kita cabut aja. Saya tunjukin cara binding atau setting remote-nya itu seperti apa ke receiver Futaba ini. Oke, untuk cara ngebajnya itu kita nyalakan dulu remote-nya. Terus kita coba create model baru ya. Kita create dulu model nomor 5 nih. Kita create model, terus kita pilih yang multi ya. Habis itu kita next saja yang ini. Oke, habis itu kita masuk ke konfigurasi ya. Di page 2 ini kita cari yang bagian milih protokolnya itu pakai apa ya, di bagian RF. Ini karena remote saya pakai internal receiver ya, jadi kita pakai yang internal RF. Modenya pilih multi. Untuk type-nya kita cari ya, kita cari yang SFHSS ya. Kita cari F, ini masih G, H, terus
terus next kita cari yang S. Nah itu dia kelewatan. Oke, ini ya SF HSS. Jadi untuk ngebandnya pakai tipe yang SF HSS. Oke, nah kalau udah dipilih SF HSS, kita langsung klik aja bind. Nah ini nanti akan ngeband dengan micro drone-nya ya. Dengan catatan receivernya udah di set dalam bind mode. Oke, karena saya udah bind ya sebenarnya sebelumnya di model 3, kita pakai model 3 aja. Kita coba tes apakah bisa ngebind dan bisa arming. Ini kuat. Kita colokkan aja dulu baterainya. Oke, udah dicolok. Langsung kita coba arming ya. Oke, arming saya set di switch ini. Kita set ya arming. Oke, udah bisa ya muter. Oke, kita arming sekali lagi. Kita coba naikkan sedikit. Nah, oke, paling kira-kira seperti itu ya teman-teman. Oke, silakan komen aja di bawah. Nanti saya pilih komennya mana yang terbaik. Nah, ini sampel hasil terbang ya. Saya tes cuma satu baterai, hanya ngetes bisa terbang apa enggak. Nah, ini kalau dilihat ya di OSD-nya itu angka RSSI-nya masih 0. Saya belum tahu cara ngesetnya seperti apa. Nanti kalian kotak-katik sendiri aja. Terus ini untuk kuatnya ini juga perlu dituning ya. Jadi ini masih wobble, masih getar. Kalian bisa tuning sendiri nanti di Betaflight. Karena saya nggak ada waktu buat tuning ini kuat. Karena untuk tuning kalian perlu beberapa baterai ya dan beberapa kali terbang. Jadi kalau nanti yang siapa aja yang pemenangnya, tinggal di kotak-katik aja mana yang kira-kira enak nanti dengan sesuai dengan gaya terbang si pilotnya. Nah ini kita coba muter-muter aja, nggak usah terlalu jauh. Kita coba yang penting nggak nabrak ya, nggak crash. Ini kalau udah dituning harusnya sih terbangnya lebih smooth lah. Cuman karena ini memang FC lama ya, jadi untuk tuningnya mesti dari Betaflight, belum mendukung smart audio. Kalau bisa ada smart audio bisa lebih enak nih tuningnya, bisa sembari kita terbang, nggak perlu colok cabut di PC atau di handphone ya. Oke, ini udah low battery, kita akan coba landing aja ya. Kira-kira udah cukup lah tes terbangnya. Oke, paling gitu dulu. Kalian silahkan komen aja di video ini, nanti saya pick ya, entah random entah nanti saya pick yang terbaik. Sampai ketemu di video saya selanjutnya. Thank you dan bye bye.